untuk menggapai sesuatu itu tidak mudah. Kita harus menaiki anak tangga, itu memang betul banget. Betul Ya. banget. Jadi dulu burung tak jual semua, tak belikan kambing. Awal mula berapa Mas? Awal mula kalau nggak salah itu 2 ekor, babon anak gitu. 2 ekor. Dulu, ya. Terus, ya mungkin ada 3 ekor lah, 3 ekor induk dengan anak satu dulu. Nah, setelah saya jual itu nggak ada keinginan untuk beralih ke kambing seni, enggak. Awalnya nggak seni, kambing sayur biasa. Oh, kambing biasa. Kambing biasa. Dengan tujuan waktu itu istri bunting, anak pertama. Anak pertama. Nah, itu dengan tujuan ketika nanti anak saya menginjak masa pendidikan sudah banyak, tabungan saya sudah banyak lah. Jadi kalau untuk keperluan biaya anak sekolah dan lain-lain itu kan enak, tinggal jual satu. Nah, keinginannya seperti itu. Tapi nyatanya seperti apa Mas? Kalau di kambing biasa Mas? Ya kesel ngarit Mas. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Oke, sekarang kita bertandang ke Damar Wulan Farm Jember. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu ya di media sosial ataupun di jaring Facebook banyak yang sudah mengenal nama dari Damar Wulan Farm. Tapi besarnya nama Damar Wulan Farm ternyata teman-teman juga banyak yang nggak tahu atau belum mengenal tentang sosok di balik Damar Wulan Farm atau yang pemilik langsung dari Damar Wulan Farm. Kali ini kita akan mengulas seputar Damar Wulan Farm, seperti apa sih konsep dari peternakan Damar Wulan Farm di wilayah Jember ini. Terus mungkin maskot-maskotnya, atau mungkin kita akan lihat, kita akan cari tahu seperti apa sih jalan dari Damar Wulan Farm, terus mulai dari awal ini seperti apa ya semulus yang kita lihat nama besar dari Damar Wulan Farm, atau mungkin ada yang seru-seruan di awal sampai sekarang ini. Langsung saja kita tanya ke peternaknya langsung. Oke Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, bisa dikenalkan namanya untuk teman-teman di luar sana Mas? Ya. Selamat pagi sahabat ternak dimanapun berada, dulur-dulurku kabeh. Perkenalkan, nama saya Dodi Irawan, keseharian sering dipanggil Dodi. Kalau nama familiarnya di perkambingan Mas Damar, Mas Damar Wulan ya. Oke Mas Damar, ini lokasi dari Damar Wulan Farm ini di mana sih Mas? Lokasi Damar Wulannya sendiri ada di Dusun Kebonsari, RT 1 RW 5, Sabrang, Ambulu, Jember. Sabrang, Ambulu, Jember. Berarti memang di Ambulu ya. Ini kalau ya, Kecamatan di depan ini memang perjalanan mau ke Papuma ya Mas, wisata Papuma ya Mas ya. Jadi lampu merah perempatan Ambulu, Kecamatan Ambulu itu arah Watulo kisaran 2 km. Nanti menemui gapura Selamat Datang Desa Sabrang, itu belok kiri. Paling ujung rumahnya, paling enak kok dicari ya. Di sini nama Mas Dodi cuma satu. Alhamdulillah, cuma satu Mas Dodi ya. Jadi enak, carinya enak. Mas Dodi mana rumahnya? Oh, sana paling ujung gitu. Oke Mas, kita mungkin mengenal tentang nama Damar Wulan Farm Mas. Ini kok menjadikan nama farm jenengan Damar Wulan Mas? Jadi ya gini, nama Damar Wulan sendiri itu asal-asalan dulunya Mas. Ya, dulunya itu waktu PDKT dengan istri. Wah, ini momen-momen ya. Jadi jauh sebelum perkambingan bahkan nama Damar Wulan, iya. Jadi waktu dulu itu seorang istri itu punya akun namanya Anjasmara. Anjasmara. Nama akun Anjasmara, dan saya mengikuti
Kalau dulu saya itu seneng film itu, film kartun-kartun. Kalau dulu akun Facebook saya itu yang pertama Uchiha Itachi Sharingan, Naruto, itu kan dulu. Nah, penyuka ya berarti ya. Penyuka kartun juga. Jadi waktu itu seorang istri itu bikin akun nama Anjasmara dan saya mengikuti. Wah, Anjasmara ini gandengannya Damar Wulan. Tak bikin akun Damar Wulan. Jadi sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini alhamdulillah ya membawa barokah. Saya bilang itu barokah Damar Wulan itu ya. Oke, kalau dari nama Damar Wulan sudah kita tahu dari Mas Damar. Kita sebut saja Mas Damar ya. Mas Damar, Mas Damar, familiarnya Mas Damar. Familiarnya Mas ya. Oke Mas, Damar Wulan ini berdiri sejak tahun berapa sih Mas? Dan mungkin awalnya di bidang ternak langsung atau di bidang yang lain sih Mas? Ya, Damar Wulan ini mulai tahun 2012. Nah, dulu itu awalnya saya pemain burung Mas. Pemain burung. Pemain burung kicauan, sering memperlombakan burung kicauan. Lepas itu waktu pertama awal nikah itu masih burung saya. Masih burung ya. Setelah mencari perekonomian yang sangat susah, jadi untuk pengalian hobi menjadikan profesi itu sangatlah sulit di burung. Di burung ya. Di burung sulit banget. Bahkan sampai seorang istri itu pernah mengeluh, jenenge seanyar lah ya. Keluarga mengeluh ya. Itu hal yang keuangan wajar. Mas ya. Keuangan. Arep yang gede kok dari arep adol manuk. Dan dengan perputarannya itu sangat sulit untuk burung. Lama ya. Nah, terus sering gesek. Akhirnya saya langsung beralih. Lepas itu ditani dulu saya, tani tembakau dulu. Tani tembakau. Ya, oh iya, tembakau. memang di daerah sini memang kebanyakan petani tembakau Mas ya. Kan tembakau. Waktu itu tani tembakau itu hasil gedekan Mas, gedekan BPKB dulu awalnya. Wah, seru. Berarti ini memang nggak enak yang kita bayangkan nama besar Damar Wulan Mas ya. Susah payah bangunnya Mas. Memang bangunnya ya. Bangunnya susah payah. Jadi semuanya bener lah kata-kata senior yang sekarang ada di atas ya. Iya. Seperti mentor senior kita, untuk menggapai sesuatu itu tidak mudah. Kita harus menaiki anak tangga, itu memang betul banget. Banget. Jadi dulu burung tak jual semua, tak belikan kambing. Awal mula berapa Mas? Awal mula kalau nggak salah itu 2 ekor babon anak gitu. 2 dulu ya. Terus ya mungkin ada 3 ekor lah, 3 ekor induk dengan anak satu dulu. Nah, setelah saya jual itu nggak ada keinginan untuk beralih ke kambing seni, enggak. Awalnya nggak seni, kambing sayur biasa. Oh, kambing biasa. Kambing biasa. Dengan tujuan waktu itu istri bunting, anak pertama. Anak pertama. Nah, itu dengan tujuan ketika nanti anak saya menginjak masa pendidikan, paling ya sudah banyak, tabungan saya sudah banyak lah. Jadi kalau untuk keperluan biaya anak sekolah dan lain-lain itu kan enak, tinggal jual satu. Keinginannya seperti itu. Tapi nyatanya seperti apa Mas? Kalau di kambing biasa Mas? Ya kesel ngarit Mas. Kesel ngarit. Jadi saya menemukan itu baru menemukan dulu ya. Itu kalau kambing sayur perkaliannya 100.000 per bulan loh ya. Ya, per bulan. Tapi kalau di kambing seni itu perkaliannya bisa 500 bahkan bisa 1 juta dan seterusnya. Karena susah ditebak juga. Etawa luar biasa, memang etawa luar biasa ya. Oke Mas, kalau pertama mengenal etawa ini dari temen, mungkin dari tidak sengaja memang bertemu dengan etawa atau seperti apa Mas? Ya. Jadi kalau perjalanan Damar Wulan itu mengenai kambing seni ya, itu ada senior dulunya yang mulai merintis duluan lah ya. Itu Bapak Hoiri yang sekarang menjadi Jack, ya, ketua IGP Cap Jember, ya. Beserta Mas Agus Jenggawah. Itu dulunya mulai awal mula ya. Ini lo kambing bagus, ini lo kambing bagus. Ya wis. Cuman nggak tahu, cuma iya aja gitu. Tanpa tahu ini kedepannya seperti apa Mas seperti ya? apa. Jadi mencari sendiri masalah perawatan, masalah apa itu genetik itu nggak tahu sama sekali. Awal mulanya nggak tahu. Ya alhamdulillah dikenalkan Pak Ferry dengan Mas Agus sampai mengenal namanya Mas Ferry dan sekarang itu guru saya.
Mas Ferry. Mas Ferry Mitra Itawa itu guru saya. Mitra Itawa. Mitra Itawa Ya, yang berada di Banyuwangi. Banyuwangi Mas ya. Oke. Itu guru saya. Guru saya dalam artian mengenalkan kambing. Ini rawatan, kerandanya ini bagus, cuman itu. Nah, terus lepas itu saya kembangkan dengan pencarian eksperimen sendiri. Saya menemukan menemukan anakan yang mulai bagus-bagus itu saya jual. Waktu dulu saya jual ya. Saya kembangkan indukan lagi. Berarti Mulai besarnya itulah. oh, berarti kalau jenengan dulu beli indukan ya Mas ya? Ya. Indukan beranak, anakannya dijual buat beli indukan lagi. Ya, buat indukan lagi. Tapi sebelum kambing sen itu kambing sayur sudah banyak itu Mas, sudah mulai banyak, ada kurang lebihnya itu 18 ekor. Dan sampai sekarang awal kandang Damar Wulan tuh nggak saya bongkar. Itu rencana ya ini tak kelambeni, tak anu kan itu buat apa ya? Sejarah Damar Wulan ya. Sejarah Damar Wulan. Nah, tidak meninggalkan sejarah yang dulu Ya. ya Mas, ya. Awal mula. Mungkin kalau bisa dibilang mungkin awal masa sulitnya Mas ya. Awal masa sulitnya, jadi Joko Loro lah. Joko Loro. Kalau orang sering menyebut Joko Loro. Jadi buat nanti bisa cerita ke anak-anak nanti. Nggak harus sekarang kandang harus memang Nggak meninggalkan yang lama berarti ya. Jadi ala kadarnya dulu. Ini baik untuk pemula-pemula. Kandang itu ala kadarnya dulu. Kalau bisa sampean bikin kandang mewah setara SMI lah. Iya. Itu kalau bisa dihasilkan dari kambing tersebut. Jangan Bukan sampai mengeluarkan uang lagi. Iya, jangan mengeluarkan uang lagi. Paling tidak kita harus pangkas pola hidup, pangkas gaya hidup. Itu kita puasa paling enggak, katakanlah kita punya indukan sekarang 4. Kita dengan pangkas pola hidup, gaya hidup, puasa selama kurang lebihnya 2 tahun, insya Allah berkembangnya banyak kok. Jadi dari 4 induk nanti lahir banyak kan udah 2, 8 ketika nanti masa sampai bisa nantilah dijual, dijadikan induk 3 maupun 2 yang bagus. Jadi kan bisa jadi 6. Nah, tambah banyak lagi Ya, Mas ya. jadi 6. Lepas itu beranak lagi jadi 12. Ya. 12 dijual, kita belikan indukan 4. Lah, kita indukannya makin banyak kan? Makin banyak. Dan itu seterusnya. Paling tidak kurun waktunya itu 3 tahun lah. Maksimal ya Mas ya. Jadi Minimal pangkas ya, pola Mas, ya? hidup, pangkas gaya hidup kita dengan berpuasa. Nanti ketika pemula ini memiliki indukan itu katakanlah minim 15 ekor, dia mau seneng kayak apa, pasti keturutan. Pasti gitu. Percaya nggak percaya? Mari kita buktikan. Ini banyak Mas juga Mas, pemula yang salah kaprah. Kalau kami salah kaprah ya. Ketika memiliki 4 induk beranak dan anakannya ini cukup untuk beli 1 unit motor, dia sudah bangga ya? Enggak, gini sudah grisenan, apa bahasanya? Sudah kupo ya. Dibelikan 1 unit motor, ya selamanya kambingnya akan tetap 4 tanpa ada pengembangan. Makanya kalau untuk awal-awal jangan tergiur Dijualnya dulu ya Mas ya? Iya, masalah gengsi itu pangkas benar-benar. Oh, berarti selama 3 tahun memang kalau kita niat ke breeding etawa itu memang harus puasa ya Mas ya? Puasa jaga image juga Mas ya, jaga gaya juga. Iya. Kalau makan kan nggak dijaga tuh Mas. Iya, nggak puasa. Kalau makan namanya kan puasa. gini Mas, kita kan tergolong anak kurang mampu. Dari orang tua kurang mampu, bagaimana kita berdikari sendiri, memproses apa adanya bisa menjadi luar biasa itu kan. Ya kalau kita namanya orang kaya ya langsung ya saja. udah kita langsung bikin kandang yang mewah dengan konsep materi breeding yang bagus-bagus bisa. Karena memang materi sudah ada. Ya, karena materinya finansialnya sudah cukup. Finansialnya sudah ada. Kalau nggak ada ya mungkin penerapan dari jenengan ini bisa diterapkan oleh teman-teman pemula Mas. Ya bisa nantilah. Oke Mas, mungkin ternak ini kan kisahnya sampean yang oke ya Mas ya. Mungkin dari pengalaman jenengan selama ternak kambing etawa itu apa sih Mas kendala kebanyakan di awal-awal dulu atau mungkin para peternak pemula yang sekarang ini banyak dialami oleh peternak pemula dan menjadikan peternak pemula itu tidak bisa berkembang Mas? Ya gini.
Kalau dari segi perawatan, hampir-hampir itu 90% saya tidak pernah mengalami masalah penyakit. Itu kan kita bisa sharing ke senior-senior ya. Mungkin dari kegagalan pemula-pemula itu banyak penipuan dari dagang-dagang yang kurang bertanggung jawab. Saat ini Mas ya? Iya, jadi nanti disuruh beli tanpa ada penanggung-jawaban. Dalam artian segi penanggung jawab itu, ya kita itu membantulah memasarkan dari peternak-peternak yang kita bina, peternak-peternak yang pemula itu. Kegagalannya ya di situ Mas. Saya rasa ada penipuan. Jadi sistemnya itu pukul lari. Pukul lari. Apa Mas pukul lari? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman. Bisa jual tapi nggak bisa menjualkan. Itu. Akhirnya pemula mulai muncul, digenjot dengan harga mahal, ya kan? Iya. Lepas itu ditinggal piung tanpa ada pengawalan dari perawatan, pengawalan dari pemasaran. Akhirnya larinya ke pasar dengan beli harga katakanlah 5 juta, dijual 2,5 bangkrut. Di situ letaknya. Kalau masalah perawatan iya 1 ekor. Kalau 10 berapa dah? Nah itu. Kita nggak bisa berdiri lagi Mas ya. Iya. Makanya kapoknya pemula nggak mau muncul lagi karena apa? Karena sistem pupuk larinya itu. Kalau di wilayah Jember Mas, yang banyak pukul lari atau mungkin edukasi Mas? Nggak berani Mas saya Mas. Nah ini kan ini nanti bisa gesekan nanti kalau. Tapi kan kebanyakan aja Mas, kebanyakan seperti apa sih menurut Mas Damar ini perbedaan beternak etawa yang dulu dan tahun sekarang ini Mas? Kalau yang tahun sekarang ini alhamdulillah dengan adanya Damarmulan, bukan maksud saya untuk menyombongkan Mas, bukan. Jauh dari kata sombong. Ya alhamdulillah sekarang Jember ini sudah mulai maju pesat. Dengan adanya pemula-pemula baru, sekarang wajah-wajah baru banyak yang ada di Jember. Alhamdulillah. Ini tahun-tahun yang kemarin saya kepingin menciptakan pemain baru, bukan peternak baru loh ya, lain pemain baru dalam artian Victor. Saya tanamkan Victor, ayo. Jadi ayo podo-podo ngangkat derajat Jember ya apa rek? Dengan cara apa? Kita sering berkontes. Kalau pemainnya banyak, insya Allah Jember bisa maju. Nah, memang apalagi di doping nanti dibantu masalah pemasaran nanti bisa saya. Dan di sini saya tegaskan di Jember unik Mas. Uniknya apa Mas? Uniknya itu saya gini. Yes banyak orang-orang yang gak saya sebutkan ya, itu terlalu gimana lah. Cuman di sini saya alhamdulillah ditunjuk di bagian pemasaran, di anggota JEK ditunjuk sebagai pemasaran. Itu saya cetuskan dua cara pemasaran. Terkadang orang butuh, ada keperluan itu kan nggak mesti. Ada yang dadakan, ada yang santai. Makanya saya cetuskan pemasaran dol tinuku langsung, jual langsung, transaksi. Langsung. Oh, aku dadak mas uang kurang 1 hari bahkan 2 hari. Saya perlu uang cepat, ya udah kita lakukan transaksi jual beli kita. Ya. Yang kedua, pemasaran cara persentase. Ini menjawab jawaban sing tak goleki rukune Mas. Jadi ini menjawab pemula-pemula yang kemarin ada sedikitlah gesekan. Satu contoh, ada satu peternak itu yang jual dengan harga 2,5 di tempat saya ya. Ada yang tahu kambing itu lakunya 5 juta lah katakan. Ada si pihak si B bilang ya ke si A tadi, wah awakmu di Plokododo di awakmu diabusi di kambingmu lupa 5 juta. Nah, di sini saya perlu tegaskan transaksi yang pertama kita sudah selesai. Perkara itu payune piro-piro itu kan transaksi yang kedua. Jadi transaksi satu nggak boleh ikut transaksi yang kedua. Ini kan repot ya. Ini hampir nggak bisa dikendalikan sampai saya dikasih tanggung jawab amanah sama teman-teman. Akhirnya tercetuskan persentase dan persentase ini hasil mufakat juga nih Mas. Oh di Jember sampai gitu Mas ya? Hasil mufakat waktu itu pertemuan kalau nggak disalah di tempatnya Cahaya di Semboro. Itu saya cetuskan kita main persentase per 1 jutanya. Per 1 jutanya berapa? Ada yang nawar 20.000 aja. 20.000 itu berapa persen? Ya rugi lah. Sekarang yang ditransaksi katakanlah 1.500, sampai 1.500 ya.
Sedangkan tempat saya Ambulu, tempat sampai Tanggul. Bensinnya itu wis 2 liter. Gak nutut ya. Belum tanya kan ya. Dan alhamdulillah akhirnya terjatuh 1 jutanya itu 50.000. 50.000 nanti kita tinggal mengalihkan. Itu sudah menjadi mufakat yang ada di anggota JEK. Agar tetap solid Mas ya. Ya, kerukunan Mas yang tak cukup Mas. Oke, berarti nama Damar Mulan di wilayah Ambulu ini sudah banyak petaninya Mas ya, termasuk. Alhamdulillah kalau petaninya sekarang banyak lah Mas, banyak. Alhamdulillah. Kalau sekarang katakanlah mencari dagangan itu sudah nggak nganu. Nah, dari Damar Mulannya sendiri sekarang basicnya itu bukan peternak. Ya. Yang dulunya memang peternak ya. Dulunya peternak sejati, terus beralih Mas. Ya itu tadi, saya tuh suka bereksperimen, apalagi hobi dijadikan profesi itu asik. Asik ya. Asik. Jadi kita melakukan apapun aja itu nggak ada capeknya, seneng. Seneng ya. Iya. Oke Mas, kalau di Damar Mulan ini konsep peternakannya itu di breeding atau di konten? Kalau sekarang breedingnya itu 30% Mas. Breedingnya 30%, yang 70%-nya? Yang 70%-nya itu kita istilahnya cacah itu bakul. Sekarang Damar Mulan. Karena apa? Kalau saya breeding sendiri Mas, itu anak-anak terlantar. Terlantar itu dalam artian pemasaran. Kalau saya sibuk nanti di kandang, kalau panggilan ke sana kemari nggak dilayani, kasihan si anak-anak. Iya. Kasihan petani-petani saya. Mendingan saya fokus lah untuk ya. pemasaran sekarang. Mungkin ya nanti insya Allah ini 2022 ini mungkin insya Allah nanti saya breeding lagi ya. Soalnya saya penasaran dengan apa dengan sensasi waktu melahirkan si kambing tersebut. Itu saya kepingin. Sudah 2 tahun ini saya nggak pernah melahirkan kambing. Kenapa Mas? Karena memang sudah ada kambing yang sudah hamil diambil petani atau seperti apa? Jadi peternak breedingnya itu terganggu kalah karo petani ini. Ketika saya ngonsep berapa induk gitu ya, saya kawinkan dengan maskot yang ada di kandang. Setelah kelihatan bunting, petani ini Mas, age Mas kangge aku, kalau udah wis. Berarti di Jember Damar Mulan ini sangat terkenal ya Mas ya, termasuk ya? Ya enggak lah, masih banyak lah Mas. Tapi sudah namanya sudah besar ya, kita lihat di media sosial juga banyak yang tahu. Dan mungkin teman-teman di daerah barat juga banyak yang tahu, merekomendasikan saya ke sini, cuma saya memang belum kenal. Baru sekali ini kenal dengan Mas Abu Nawas juga ini. Peternak ini juga peternak jenengan Mas ini Mas? Ya ini Mas Abu Gosok ini juga peternak saya ini. Memang nama-nama dari peternakan ini memang unik-unik ya? Unik-unik ya. Oke, Mas terakhir Mas, harapan Anda Mas di tahun 2021 ini masih Januari Mas ya? Ya. Meskipun sudah akhir. Harapan Mas Damar di tahun 2021 khususnya untuk peternakan Damar Mulan Ya. dan para peternak pemula saat ini. Ya. Jadi kalau untuk di kandang saya sendiri ini sudah mengetahui apa sih yang dimau oleh Bruno maskot kandang ya. Saya mulai menemukan setelan. Mulai tahu setelannya yang diinginkan selirnya si Bruno ini apa. Oh, indukan yang ya, pas ya Mas ya? yang pas. Ini sudah mulai belajar 1 tahun lebih ini kan. Dari eksperimen sekarang sudah mulai tahu tepatnya selirnya si Bruno ini kayak apa. Ini sudah saya mulai menemukan dan insya Allah ini kedepannya mau breeding. Ini untuk kalau di kandang. Jadi ya. Saya ini kayaknya mau kerja keras juga ini Mas, kayaknya kerja keras nih. Di awal tahun 2021 ini Mas. Iya. Jadi breeding saya oke, pemasaran anak-anak oke, dan breedingnya si petani oke. Ini makanya kayaknya agak kerja keras ini. Iya, berarti memang terlihat muda tapi sudah banyak anak buahnya Mas. Terlihat memang muda ya. Ternyata Damar Mulan Farm ini masih sangat muda ya Mas ya. Tapi yang berkunjung ini sangat banyak sekali dan usianya bukan muda lagi Mas ya. Ya masih muda lah, 22 tahun. Tapi pengunjungnya yang
banyak Mas ya yang sudah usia lanjut karena masih ikut belajar di Etawa. Berarti di Jember ini sudah mulai banyak peternak-peternak pemula yang mengikuti Etawa Mas ya, kambing Etawa ya Mas. Alhamdulillah. Oke. Mungkin kalau untuk para peternak di luar sana atau mungkin para pemula Mas, tip jenengan apa sih kalau kita ingin beternak kambing Etawa, terus apa yang perlu kita persiapkan untuk beternak kambing khususnya Etawa? Ya. Jadi kalau untuk yang modal minim, saya tegaskan jangan langsung mengarah ke kambing. Paling nggak siapkan wadahnya dulu. Silakan wadahnya. Karena rezeki itu kan nggak tahu ya. Paling tidak kalau kita sudah punya wadah, ketika nanti kita memiliki rezeki sedikit, kita kan enak tinggal masukkan. Wadahnya dulu wadahnya ya. Dulu. Kalau wadahnya dulu ada air nggak ada wadah ya percuma Mas. Ya percuma. Ini. Jadi kalau wadahnya untuk pemula sih nggak perlu harus mewah-mewah, sederhana dulu. Nanti ketika mulai ada pengembangan hasil dari kandang, ya. baru kita buat kandang yang bagus. Jangan terlalu ambisius lah, jangan terlalu ambisius. Karena semuanya itu nggak instan. Butuh proses. Butuh proses lama, butuh proses panjang. Nggak ada ceritanya orang sukses itu naik lift itu nggak ada. Pasti naik anak tangga. Dan proses itu wajib kita nikmati Mas. Iya. Oke Mas, terima kasih Mas. Waktunya semoga tambah maju di Damar Wulan Farm dan nanti kita akan review maskot dari kandang Damar Wulan dan kambing-kambing yang berada di Damar Wulan. Ya, oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, demikian perbincangan kita bersama Mas Damar Wulan atau Mas Dodi yang mempunyai Damar Wulan Farm di wilayah Ambulu, Jember. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.